Yesus itu kan yang dikatakan terkutuk di kayu salib itu kan sesuatu yang sangat merendahkan Yesus itu sendiri secara akal sehat kita. Makanya saya hanya aplikasikan dengan orang Islam, hanya orang Islam yang memuliakan Yesus atau Isa seperti itu sebagai utusan. Nah, itu dia. Baik. Nah, sekarang permasalahannya begini, Pak. Bahwa Yesus itu kan pengajarannya belum seutuhnya itu sempurna bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya begini, Pak. Ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, dari masalah kehidupan berumah tangga, bagaimana kendala nanti dalam rumah tangga dan sebagainya, itu pengajaran Yesus itu belum tuntas, Pak. Karena dia baru mengajar cuma 3,5 tahun kurang lebihnya. Kan gitu. Dia baru ngajar 3,5 tahun. Bahkan di dalam keyakinan Kristen sendiri yang kami sering dengar, Yesus pun kan tidak berumah tangga, dia tidak menikah. Artinya tidak ada contoh atau dia mencontohkan bagaimana kehidupan dalam berumah tangga. Namun Yesus pernah meninggalkan pesan kepada murid-muridnya. Karena memang saat itu belum sanggup murid-muridnya menerima pengajaran yang lebih berat, makanya dia katakan apa? Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Nah, itu kata Yesus, di mana seorang penolong yang lain itu akan mengajarkan manusia ke dalam seluruh kebenaran. Dan seorang penolong tersebut akan memuliakan Yesus. Seorang penolong tersebut akan mengajarkan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sesuai dengan apa yang diwahyukan kepadanya, itulah yang akan disampaikannya. Nah, Pak Dom sudah mencari belum siapakah sosok tersebut? Sejauh ini saya masih banyak belajar. Jadi untuk menuju ke sana saya belum menemukan ini. Tapi pasti saya akan temukan karena saya akan terus belajar dan terus mencari. Masya Allah. Siap. Oke, ada beberapa pesan-pesan tersiratkan di dalam kalimat-kalimat Yesus. Ini yang mohon maaf tidak ditemukan di yang lain kecuali pada diri pribadi Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menggunakan akal, pasti kita bisa. Yang penting akal yang bermain. Ya. Apakah saya salah dengan keluarga saya atau teman-teman saya kalau saya berpribadi seperti ini? Kan dia tidak bisa menjadi hakim bagi saya. Saya punya hak sendiri untuk menentukan jalan saya mana yang betul. Betul. Mau bertanya dikit Ustaz, izin Ustaz, mau bertanya ke dia, sejak kapan ini pemahaman Anda seperti ini Bang? Udah lama atau barusan atau gimana, sejak kapan? Sekitar sudah 4 tahun. Oh 4 tahun, penyebabnya apa kira-kira? Belajar atau dengar atau? Belajar, membaca Alkitab itu. Tetapi bagi saya kalau akal kan contoh Yohanes 5:30 seperti itu. Bahwa di situ menjelaskan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yes. Tidak mungkin Lanjut, kan Ustaz. tidak mungkin Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti dia utusan. Dia bisa berbuat apa-apa kalau dari Bapa di sorga toh. Seperti itu. Ya, makanya kan gini Pak, artinya merujuk lagi kepada pengajaran Yesus. Seolah-olah begini ya, saya mungkin meminjam sebuah istilah. Yesus itu punya hutang gitu. Maksudnya punya hutang, janji yang akan dia sampaikan akan ada sosok yang lain, maka itu harus dipenuhi gitu loh. Yang akan mengajarkan manusia ke dalam seluruh kebenaran, yang akan mengajarkan manusia kepada seluruh ajaran dari Tuhan. Nah, pesan seperti itu dari Yesus maka harus dicari jika memang Pak Dom itu benar-benar mengikuti Yesus, karena Yesus meninggalkan pesan itu. Begini, sebenarnya kalau kita melihat semua isi Alkitab itu, sebenarnya juga Yesus sudah mengaku bahwa dia berdoa kepada Bapa di surga toh. Sebenarnya itu sudah jelas di situ. Betul. Sudah jelas.
Di situ sangat Izin bentar itu Ustadz Alif tadi kan ada katanya di awal meminjam ya. Ustadz Alif meminjam kata istilah. Nanti tolong dibalikin ya Ustadz, soalnya Tuhannya Pak Christian Tuhannya Pak Christian meminjam itu belum dibalikin ya kan Pak Christian. Nah itu ya Ustadz Alif, jangan lupa. untuk semuanya ini Lanjut, Ustaz. kakakku, Lanjut. abang-abangku, Nggak apa-apa. aku izin Lanjut, pamit lanjut. dulu ya, karena lagi ada acara, mau hadir ke acaranya teman dulu. Oh iya iya. Siap. Nanti naik Kalau lagi ya memang- Bang ya. Ya, iya. Kalau waktunya longgar, gini Pak, kita kan memang lagi mengawali sebuah pertemuan atau perdiskusian. Kita juga boleh. perlu paham bagaimana pola pikir dari Pak Dom itu sendiri. Betul. Yang Karena penting begini kita Pak, di sini. Yang penting begini Pak. Yang penting kita menghargai, jangan pandang agamanya, karena yang berbuat adalah oknumnya bukan agamanya. Seperti itu toh. Jadi Sip. jangan pandang Oke, agamanya. betul. Oknumnya yang Betul. berbuat bukan agamanya. Harus saling Ya. menghargai, walaupun dia agama apa, yang penting kita diajarkan dalam agama apapun adalah saling menghargai. Ya, cuman satu Pak dari saya yang saya tangkap begini. Kalau kami sebagai umat Islam, ketika melihat Bapak berpandangan seperti itu, Bapak itu sedang berada di jalan menuju kebenaran. Ya, Itu dalam karena pandangan Yesus- kami. Karena Yesus Iya, adalah jalan, sedikit bukan sedikit. tujuan. Cuman justru nanti yang saya khawatirkan adalah atau yang kami khawatirkan, Bapak nanti mendapat serangan dari kawan-kawan Katolik itu Saya sendiri. tidak gentar dengan Kan- serangan itu. Saya tidak pernah gentar. Iya. Makanya itu mungkin dari kami gitu. Dia tidak bisa membeli hak pribadi saya. Saya tidak bisa gentar dengan hal itu. Saya akan menjadi manusia bodoh kalau saya gentar dengan hal itu hanya dengan perkataan. Ya toh? Saya menentukan jalan saya sendiri. Jadi Bapak tidak bergereja lagi. Tidak, karena Yesus tidak mengajarkan gereja toh. Betul, betul sekali. Bapak domisili di mana Pak kalau boleh tahu? Saya di Makassar. Oh di Makassar bagian aslinya suku? Kalau saya orang Papua. Oh mantap. Tapi- Sama aja kita ya di Makassar Pak. Iya, Oke sama. lanjut. Kita di Makassar di mana? Saya di Sungguh Minasa Oh, di Pak. Goa. Nanti saya boleh Sama dengan Bang Juma. Bang Juma juga di Makassar. Bang Juma di ini tuh di Bolangi di mana kak? Di Bolangi kak? Ya Bolangi. Bolangi. Tahu Bang Juma, Bang Dom? Oh tahu dong. Mau ngobrol sama Bang Juma. Nanti saja, nanti saja saya Aku belum. mau Masih malu. ngaku di Makassar tapi nggak tahu di mana ya. Nanti saya boleh jalan-jalan ke Bunda Rahma. Nanti saya boleh jalan-jalan ke rumahnya Bunda Rahma biar saya ini lebih pemahamannya lebih luas lagi tuh. Oh, Ngapain ya ke bagus tuh. rumahku Pak? Ngapain? Silaturahmi. Ngopi, Oh, Nah itu bilang mau belajar, Bunda Rama ini gimana sih? Tah, ya, kalau tidak bisa tidak apa-apa Bunda. Di Bos, tempat gini Bang. Pak, kalau mau belajar Bang, ke rumahnya Gurunda, ke tempatnya Gurunda Bolangi ya. Kita belajar sama-sama. Iya, Boleh. Bunda. Terima kasih Bunda ya. Jalan-jalan. ya Iya, kalau Bang. mau nih biar saya panggil nih Bang Juma. Bang, Nanti aja ada dulu. rupanya. Nanti aja dulu karena saya ini lagi ada acara. Bukan saya mau ini Oke, tidak oke. mau, tetapi saya ada acara. Oke. Oke, siap. Oke, Tanpa Bang. mengurangi rasa hormatku, saya izin pamit dulu Siap. Ya. dalam toleransi. Oh, itu Ya. di Papua, orang Siap, Papua salam toleransi. tinggal di Makassar. Ada Pak Christian, Oke. silakan Ustaz. Ada Pak Silakan Christian. Pak Christian. Nah ini fenomena memelihara akal sehat itu begini Pak Christian. Lanjut silakan, ada yang mau disampaikan dulu? Enggak. Jadi saya juga pernah dengar itu Pak Dom masuk Rumana ya. Tapi kalau ditanya saya tentang Pak Dom, buat saya harusnya beliau kalau memang ingin masuk gitu login ke Muslim, bilang aja terus terang kan, jangan ditahan-tahan gitu. Jadi berapa kali saya lihat, maaf anak saya, berapa kali saya lihat di room di itu mengaku itu, tetapi kayaknya masih Katolik gitu kan. Kenapa? Mohon maaf Pak Kristen kok bisa ngomong seperti itu? Kenapa ya? Jangan ditahan. Iya, karena saya dengar, kalau nggak salah saya pernah masuk room siapa ya itu, saya dengar juga nih Dom ya namanya ya tadi. Dia ngaku dia orang Katolik tapi tidak percaya Yesus dan bahkan tidak masuk gereja. Menurut saya ada lebih baik kalau memang sudah seperti itu login aja ke agama Muslim kan. Dia per- Lanjut, Ustaz dia Alif, lanjut, dia Ustaz per- Alif. Iya.
beliau percaya Yesus utusan Bapa yang Tuhan Iya. gitu Bang. Maksud saya begitu, dia percaya Yesus utusan, dia tidak masuk gereja lagi, tapi dia mengaku dia Katolik gitu loh. Menurut saya masih malu-malu atau masih kurang yakin gitu. Kalau saya sih, kalau memang sudah punya pemahaman begitu, login aja langsung gitu, jangan ditahan-tahan gitu. Ya, mualaf Iya aja kan? ya. Masih belajar Ya, katanya langsung Bang, mualaf masih aja. belajar. Jadi kalau saya lihat, pandangan saya, pribadi saya, kalau saya lihat, ini orang ini karena sudah lama juga saya lihat dia masuk room, nggak tahu di room siapa, saya lupa. Orang ini hanya sekedar cari sensasi gitu loh. Kalau buat saya sama seperti teman saya. Dia bilang tentang agama Muslim begini-begini. Teman saya Kristen. Dan dia meniatkan niatnya itu dengan langsung melakukan tindakan gitu. Itu lebih bagus daripada ini yang suam-suam kuku buat saya, nggak panas nggak dingin. Enggak. Gini, izin Pak Pendeta, sebagai Bapak Silakan, sebagai maaf pendeta. ya anak saya tadi teriak-teriak kedengaran. Ya, Ya, berarti nggak begini apa-apa. Pak. Izin Pak Pendeta, selaku Bapak ini seorang pendeta, seorang yang menegakkan imam kekristenan begitu ya. Tanggapan Bapak bagaimana? Apakah ada merasa kurang atau sesuatu yang gagal ketika Bapak tidak sanggup untuk mendirikan ketebalan imam daripada jemaatnya, Pak? Karena namanya pendeta adalah salah satu orang yang dipilih untuk menegakkan imam daripada saudara-saudara Bapak. Nah, tanggung jawab Bapak sebagai pendeta bagaimana ini begini? Ketika ada menemui jemaat memiliki pola pikir seperti ini. Silakan, Pak. Kalau saya ya untung dia bukan jemaat saya, dia kan Katolik, saya Protestan. Kalau ada jemaat saya yang seperti itu perilakunya, saya akan langsung Enggak, bilang kapasitasnya secara terus bicara gini, Pak. Kapasitasnya bicara aja sebagai pendeta, jangan jemaatnya gitu. Silakan, Pak. enggak, maksudnya kalau kan ada jemaat seperti itu, apakah saya harus bersikap itu kan? Saya mau bilang, pertama, Pak Dom bukan jemaat saya, karena dia Katolik, saya Protestan. Kedua, kalau memang ada jemaat yang datang seperti itu, jemaat saya, terus berperilaku seperti itu, saya akan langsung bilang kok, ya sudah silakan login gitu loh. Kalau memang sudah tidak sepaham, dan kepercayaannya mungkin sudah tidak seperti pemahaman kekristenan, gitu. Saya tidak akan melarangnya karena saya sudah ada contoh kasus gitu loh dalam keluarga saya. Saya tidak marah sama saudara saya tidak menghalang-halangi dia, hanya sekedar mengingatkan, keputusannya kembali kepada dia gitu. Dan akhirnya dia mengikuti apa yang, tapi akhirnya setelah itu dia balik lagi sendiri. Jadi kalau ditanya apakah saya tidak akan melarang, saya tidak akan marah. Dia kan sudah besar gitu. Itu. Jadi kalau saya ditanya seperti itu, justru saya kasihan sama dia, sama Pak Dom itu, karena apa? Dia nggak panas, nggak dingin, suam-suam kuku jadinya, gitu. Ya silakan. Oke, berarti nggak ada pertanggungjawaban sebagai moral yang Bapak dikatakan sebagai kapasitas pendeta untuk meneguhkan atau mengikat daripada suatu jemaat ya. Ingat ya, karena jemaat itu apapun namanya pendeta tanpa memandang dari denom berasal dari mana, seorang pendeta atau penggembala adalah orang-orang yang sanggup untuk mengikat, meninggikan, dan bahkan merangkum namanya jemaatnya. Berarti apakah Bapak merasa ini adalah suatu kegagalan moral dalam mendirikan suatu imam kepada jemaatnya, Pak? Silakan. Oke, jadi sebenarnya jangan digiring opini ke jemaat saya ya. Tapi karena ini universal, saya ketemu ini kan luas. Jadi kalau saya ketemu sama orang-orang ini, satu, kami pendeta, tapi kami punya mereka juga kan punya hak untuk memilih. Tugas kami sebagai seorang pelayan memberitahukan apa yang kami yakini sebagai seorang pendeta, baik itu di gereja maupun di luar gereja. Ketika kami ditanya dan dimintai pendapat, dan ketika ada pengajaran yang kami harus lakukan, kami memberitahukan. Tetapi kembali lagi gitu loh, ketika kami memberitahukan versi kebenaran kami, tetapi orang itu tidak mau menerimanya, itu kembali kepada hak pribadinya. Karena setiap dalam keimanan kekristenan, setiap manusia mempunyai hak untuk memilih, free will, kehendak bebas untuk memilih. Dalam keimanan kami, dalam pemahaman kami, ikut Tuhan bukan ada paksaan gitu. Jadi kalau engkau mau ikut Tuhan, ikut Yesus, kami beritahukan dengan sukarela engkau ikut. Kalau enggak juga enggak apa-apa gitu.
Ya, silakan. Baik, baik, baik. Tadi domnya mana ya? Dom, jadi bisa ya dom nanti narasi dari Pak Pendeta Christian bisa Anda jadikan suatu pikulan untuk Anda menentukan keputusannya. Ini bisa dijadikan acuan bagi saudara. Ketika Anda telah menemukan kebenaran, mana yang terbaik bagi imam Anda bisa menentukan pada saat ini. Iya, betul. Jadi Temuilah buat Pak lebih Dom, belajar lebih dalam lagi. Kebenaran itu seperti apa? ya, langsung login aja Pak Dom, jangan ditahan-tahan gitu loh. Karena buat saya gini, jangan jadi orang yang suam-suam kuku di tengah-tengah gitu loh. Kalau mau panas-panas, dingin-dingin sekalian gitu. Karena kalau mau pakai versi kekristenan untuk memasuki pemahamannya Pak Dom, ini kan kalau saya amati ya udah nggak mungkin, gitu kan? Nah peluangnya ada di teman-teman kaum Muslim gitu loh. Itu peluangnya lebih besar karena pemikiran Pak Dom sudah menuju ke arah sana. Jadi kenapa nggak langsung login aja gitu? Masih ditahan-tahan. Something's wrong gitu loh. Ada sesuatu yang salah kalau saya melihat itu ya. Ya, terima kasih. Tapi saya setuju di sini pernyataan dari Pak Christian. Setujunya apa di mana? Yang dikatakan Pak Christian itu benar loh. Gini, dia kan sudah tidak mempercaya lagi tentang Yesus itu bahwa dia adalah Tuhan. Nah, sementara di Kristenan Yesus itu Tuhan. Nah, jadi daripada mempermalukan Kristen-Kristen yang lain, nanti orang akan berpikir, oh ternyata Katolik itu tidak menuhankan Yesus, padahal masih menuhankan. Tapi hanya karena satu orang punya seperti itu, akhirnya merusak Katolik-Katolik yang lain. Jadi karena dari cara berbicaranya si Dom itu dia udah Islam. Jadi lebih baik ya udah masuk Islam aja, karena memang Islamlah yang berakal gitu. Karena kan supaya juga tidak menjelekkan tentang kekristenan yang lain gitu sih. Saya setuju dengan Pak Christian tuh. Boleh sedikit ya, dikit aja. Mohon maaf ini Pak Christian, dikit aja Ustaz Ali, bentar gitu. Pak Christian, kalau menghadapi yang seperti ini fenomena sebenarnya udah meluas, udah banyak yang terjadi. Ini menurut Bible sendiri, dia dihukumi apa ini? Orang seperti Pak Dom ini, yang tertulis ya. Oh, kalau di situ kan termasuk orang yang, kalau dalam Bible itu dia salah satu termasuk orang yang versi saya ya, karena ada banyak ayat juga, tapi saya ambil dari beberapa ayat. Orang ini kurang berpengetahuan akan kebenaran firman menurut versi kekristenan. Ya, Nah, makanya ketika ada ayat yang bilang begini, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Nah, Pak Dom salah satu termasuk seperti itu, tapi itu versi kekristenan. Ketika ditanya sama saya, Pak Dom tergolong seperti apa? Termasuk orang seperti itu. Tetapi itu versi kekristenan. Dan itu pendapat pribadi saya, karena ada banyak ayat-ayat kategorinya untuk orang yang seperti Pak Dom itu. Kalau seperti satu lagi, kalau seperti Pak Dom ini, ya ini pihak gereja ini doktrinnya gagal berarti ya. Kan apa, doktrin kan penguasaan gereja terhadap jemaat ini gagal total ini berarti apa gimana? Karena udah nggak pernah ke gereja loh. Ya, bukan doktrinnya gagal, karena kalau doktrinnya gagal, gerejanya juga pasti gagal, tidak akan berdiri, ya kan? Nah, itu dia. Itu termasuk ke haknya Pak Dom pribadi, dari kita lihat dari background keluarganya, dari kehidupannya pribadi masing-masing itu bagaimana ya, sampai kok dia nggak suka beribadah, nggak suka masuk gereja padahal ngaku Katolik gitu kan. Itu tergantung dari pribadinya sendiri. Jadi kalau bilang doktrin gagal berarti gereja nggak ada gitu kan. Jadi kembali lagi ke Pak Dom. Kalau saya sih lebih suka ya, lebih respect juga ke Pak Dom. Karena pemikirannya Pak Dom sudah menuju ke arah sana, kenapa masih ditahan-tahan gitu loh? Berarti kan ada sesuatu yang salah gitu kan? Ya, tadi yang dikhawatirkan Ustaz Alif dilanjutkan, berarti kekhawatiran Ustaz Alif berarti ini. Silakan Ustaz Alif. Lanjut. Ya, makasih. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih. Kita kembali ke poin ke diskusi ya. Gini, Pak Christian, kan kita sering mendengar juga pernyataan Yesus di dalam pernyataannya. Tapi saya rangkumkan aja, saya rasa mungkin di sini akan setuju Anda. Jadi kalau orang mengikuti Yesus, berarti kan dia mengikuti Bapa. Yang barang siapa memuliakan Yesus, berarti kan dia memuliakan Bapa juga. Kan begitu ya? Sampai di sini mungkin masih setuju ya?
Ya, ya. Nah, demikian. Artinya berarti barang siapa juga yang mengkhianati Yesus, berarti orang itu kan mengkhianati Bapa juga kan? Karena apa Yesus itu dihianati berarti Bapa dihianati, sebagaimana Yesus diikuti, Bapa juga kan diikuti kan gitu. Karena mereka seiring sejalan gitu kan. Seiring sejalan, sepekerjaan kan gitu. Iya, Nah, iya. oke, baik. Sekarang kita ke kasusnya. Ketika Yudas dirasuki oleh iblis, ketika Yudas mengkhianati Yesus, maka sebenarnya pada waktu itu juga dia telah mengkhianati Elohim, mengkhianati Bapa. Fix ya? Iya. Iya, iya. Oke, baik. Nah, karena Yudas mengkhianati Yesus sama saja mengkhianati Bapa, artinya penyaliban terhadap Yesus itu dalam konsep iman Kristen akibat dari pengkhianatan terhadap Bapa. Bisa jadi. Iya, bisa jadi pemikiran seperti itu, iya. Ya, bisa jadi. Oke. Nah, akibat dari pengkhianatan terhadap Elohim atau terhadap sebutan Bapa oleh Yesus, bagaimana mungkin dijadikan kebalikan keimanannya menjadi sebuah pengampunan dosa, Pak? Itu kan gak masuk. Nah, sampai sini saya mengerti, paham Nah, pertanyaan. siap. Jadi, oke, Ustadz Ali, saya menjelaskan ya, tapi bukan berarti ini benar atau tidak, tetapi saya menjelaskan dalam versi pemahaman kekristenan. Boleh? Ya, silakan. Artinya kan poinnya adalah pengkhianat. Bahkan Yesus katakan, alangkah baiknya orang itu tidak dilahirkan. Itu saking sadisnya kan pengkhianatan terhadap Yesus. Maka pengkhianatan terhadap Yesus, pengkhianatan terhadap Bapa. Artinya Ya, ya. Bapa membenci terjadinya penyaliban. Tapi kenapa tiba-tiba dibalik dalam konsep keimanan Kristen menjadi sebuah anugerah, menjadi sebuah pengampunan dosa? Itu dari mana itu? Oke, dalam pemahaman kekristenan itu apa yang dikatakan Bang Ali, Ustadz Alif ya, maaf, itu betul. Kalau mau pemikiran seperti itu betul, karena kan Yesus tadinya awalnya datang untuk orang Israel kan, untuk Bani Israel. Tetapi Bani Israel ini tidak menganggap kedatangan Yesus gitu, tidak menganggap kedatangan Yesus. Nah, ketika dibilang Yudas mengkhianati Yesus, pada saat yang kami pahami dan pelajari, aduh sebentar anak saya ribut, sebentar. Gak apa-apa, ditahan dulu aja. Ini ada Misteri Ilahi, program Indosiar, marketingnya ke sini sekarang. Cek. Lagi cari aktor apa gimana? Anak saya ribut, maaf, kayaknya nggak. Aman. Iya, gak apa-apa, Tahan dulu. gak apa-apa. Ya, ada 5 Pak soalnya. Christian. Udah lama aku nggak jumpa sama Ustadz Alif nih. Oh ya, silakan kalau mau itu sama Ustadz Alif, silakan dulu. Saya lihat anak-anak saya dulu ini sebentar. Lanjut Ustadz Alif. Ya. Siap. Ya mungkin saya tambahkan aja ya, bukan berarti saya di sini membantu jawab, tetapi menambahkan ya, karena memang saya lihat diskusi ini memang diskusi yang sangat luar biasa. Woi, luar biasa. Mungkin netizen di bawah itu pasti mereka Weh, netizen di bawah. ya, netizen di bawah kalau udah mendengar suara saya pasti mereka merasa bahagia. Makanya lihat di bawah itu. Lihatlah di bawah udah mulai komen, udah mulai senang-senang kan, bahagia dengan kedatangan. Ustadz Alif, sebelum saya menjawab, apa kabarmu? Aku udah kangen sama kamu. Kabarku baik, alhamdulillah, sehat selalu. Iya, jadi saya sukanya berdialog dengan Ustadz Alif ini. Beliau melakukan penekanan berkaitan tentang teologinya Kristen, tetapi santun. Nah, ini yang sangat luar biasa, yang perlu saya mengacungkan jempol ya. Dan saya sudah beberapa kali berdialog dengan Ustadz Alif maupun ketika saya
berada satu room dan saya menyimak ketika Ustadz Alif berdialog itu, beliau ini selalu menghindari yang namanya aduh gimana ya, beliau selalu menghindari penghujatan, ini yang sangat luar biasa. Tetapi beliau ketika melakukan pertanyaan itu sangat menekan. Jadi kalau orang-orang Kristen yang tidak paham, memang ya itu sangat menyakitkan. Menyakitkan ya, bener ya. Sakit lah. Iya, kalau orang Kristen yang tidak tahu jawab itu kan pasti pembawaannya akan menjadi emosi gitu. Nah, itu pembawaan seseorang kan. Dikit mungkin gini Bang Meme ya, mohon maaf. Karena ketemunya kelasnya tadi, pertanyaan itu keluar karena ketemu kelasnya gitu loh. Jadi mau kelas gitu. Oh iya. Coba ditanya ulang lagi Ustadz Alif. Aduh, banyak kali fansku di bawah ini udah mulai komen-komen tentang kedatanganku nih, banyak kali memang. Ya terima kasih kalian telah suka dengan aku walaupun kalian Muslim tetapi kalian fans sama aku, nggak apa-apa. Hey. Lanjutkan Ustadz Ali pertanyaan. Jadi dari tadi kau menanggapi apa ini? Saya tungguin. Enggak, maksudnya aku hanya intermezzo. Ya, saya Ustadz Alif. Kalau profesor begitu Ustadz Alif. Aduh. Dari tadi tak tunggu-tunggu, aku sampai pegang pena, pegang buku, beli ke toko, ambil penghapus, ambil pena. Waduh, belum kelar juga. Poinnya adalah tadi Anda sudah bilang ini menyakitkan. Gimana sih? Ketika mengikuti Yesus berarti mengikuti Bapa. Ketika mengkhianati Yesus berarti mengkhianati Bapa. Iya, benar. Terjadinya penyaliban terhadap Yesus akibat mengkhianati Yesus berarti berakibat dari mengkhianati Bapa. Nah, itu sudah selesai tadi. Oke, sepakat. Yang jadi permasalahan akhirnya adalah kenapa Tuhan yang dihianati, Tuhan murka terhadap pengkhianatan itu, malah orang Kristen mengatakan sebagai anugerah karena terjadi pengampunan dosa. Ini sangat luar biasa pertanyaannya. Jadi begini saya akan jawab ya. Jadi konsep kedatangan Jangan luar biasa terus, aku tunggu jawabannya, Mek. Iya, saya akan jawab. Jadi konsepnya begini ya. Konsepnya firman Tuhan turun ke bumi untuk melakukan karya keselamatan kepada seluruh umat manusia dalam konteks penyaliban itu. Artinya rancangan itu kan adalah rancang Bapa itu sendiri. Artinya Tuhan merancangkan tentang penyaliban itu. Artinya tanpa penyaliban artinya Yesus tidak akan menggenapi nubuatan-nubuatan para nabi. Nah, lalu di sini akan dijadikan persoalan bahwa kenapa Bapa itu ataupun Yesus marah terhadap orang yang menunjuk tentang keberadaan Yesus, padahal pada waktu itu Romawi itu kan sedang mencari-cari Yesus untuk ditangkap. Lalu iblis ini dia coba merasuki Yudas untuk menunjukkan keberadaan Yesus. Nah, artinya mungkin teman-teman Muslim berpikiran begini, seharusnya itu orang-orang Kristen itu kan berterima kasih kepada iblis ataupun Yudasnya berkaitan tentang pengkhianatan itu. Tetapi begini ya, iblis itu kan yang dibenci oleh Tuhan. Artinya iblis adalah malaikat pembangkang yang dicampakkan ke bumi. Lalu dengan sakit hatinya dia terhadap Tuhan, maka dia mengajak orang-orang di bumi itu untuk bersekutu dengan dia untuk memberontak terhadap Tuhan. Nah, jadi ketika ada seorang Yudas, murid dari Tuhan Yesus itu sendiri, dia memberikan dirinya untuk bersekutu dengan iblis. Nah, ini adalah satu perbuatan yang salah. Sedangkan Yesus datang ke dunia itu untuk memperkuat manusia bahwasan tidak boleh bersekutu dengan iblis. Tetapi salah satu murid Yesus itu malah memberikan dirinya untuk bersekutu dengan iblis. Artinya iblis menjadikan Yudas ini sebagai alatnya untuk melawan Tuhan. Nah, ini yang dijadikan oleh iblis. Ini jadi gimana kesimpulannya, Meme Bos? Aku tak tungguin loh. Oh iya. Ulangi lagi pertanyaan. Males saya ngulang lagi. Kacau kau ini, Me. Narasi madu. Loh, iya. Tadi malah Anda katakan penyaliban itu rencana Tuhan. Itu malah salah kaprah, Me.
Kan jelas, iblis yang merasuki Yudas membisikkan niat jahat agar Yesus disalib. Jadi penyaliban terhadap Yesus itu bukan rencana Tuhan, tetapi rencana iblis. Bahkan tadi dikatakan, ketika mengkhianati Yesus berarti mengkhianati Elohim, mengkhianati Bapa. Kan gitu. Lah itu sudah Anda sepakat. Artinya proses penyaliban itu hasil dari pengkhianatan terhadap Elohim, terhadap Bapa. Kalau sudah mengkhianati Bapa, maka Elohim itu selayaknya itu kan mengutuk, memarahi, karena itu pengkhianatan terhadap Tuhan. Gitu. Nah, maka ketika iman Kristen malah meyakini hasil dari pengkhianatan itu menjadi penebusan dosa. Nah, ini bertolak belakang dengan konsep pengajaran Yesus dan Tuhannya Yesus. Kalau memang itu rencana, sebenarnya sudah jelas rencana iblis. Di antara ke-12 murid Yesus, salah satunya disebut iblis. Nah, di dalam Matius juga dijelaskan, iblis merasuki Yudas, lalu membocorkan rahasia tentang Yesus, sehingga Yesus disalib. Kan gitu. Oke, jadi begini Nggak ya. ada kaitannya dengan Tuhan. Iya. Saya akan jawab. Jadi begini, di dalam Alkitab satu kalimat pun tidak pernah menjelaskan bahwasan penyaliban Yesus adalah hasil rancangan daripada iblis, itu tidak ada. Tetapi iblis di situ dia hanya menunjukkan tentang keberadaan Yesus. Artinya berkaitan tentang konsep penyaliban ataupun konsep-konsep yang lain itu tidak ada. Nah, iblis di situ itu hanya merasuki Yudas supaya Yudas itu pergi kepada orang-orang Romawi dan menunjukkan keberadaan Yesus. Nah, ketika Yudas sudah menunjukkan keberadaan Yesus, maka orang Romawi datang menangkap Yesus. Nah, berkaitan tentang penyaliban itu adalah hak daripada orang-orang Romawi itu sendiri. Nah, sekarang menjadi persoalan begini. Apakah tanpa iblis merasuki Yudas untuk menunjukkan keberadaan Yesus, apakah Yesus tidak akan disalib? Saya mengatakan begini. Tanpa iblis merasuki Yudas untuk menunjukkan keberadaan Yesus, Yesus tetap akan disalib. Karena Yesus itu kan konsepnya datang ke dunia itu harus disalib oleh orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan ini siapa? Orang-orang Romawi. Ini sudah menjadi konsep dari surga. Bahwasan dia turun ke bumi, yang menyalib dia harus orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan, orang Romawi. Itu konsepnya. Seandainya pada waktu itu iblis tidak merasuki Yudas, tetap aja Yesus akan disalib oleh orang-orang Romawi. Karena memang pada waktu itu memang orang Romawi sedang mencari-cari Yesus. Tetap aja akan disalib. Jadi kalau misalnya teman-teman muslim mengatakan begini ya, seharusnya itu berterima kasih kepada iblis. Kami mengatakan begini, justru ketika ada ayat yang mengatakan bahwasan ada iblis yang merasuki Yudas, maka di situ adalah sebuah pembelajaran bahwasan jangan memberikan diri kita untuk bersekutu dengan iblis, karena iblis adalah malaikat yang dicampakkan dari surga, yang ingin merayu manusia untuk bekerja sama dengan dia untuk melawan Tuhan. Nah, ayat ini sebenarnya ayat pembelajaran untuk kami supaya tidak bersekutu dengan iblis. Ini ayat sebenarnya. Lanjutkan Ustaz Alif. Ustaz Alif, lanjutkan. Kemana Ustaz Alifnya ini? Ustadz Alif. Pak Alif. Kayaknya jaringan kayaknya. Jaringan dia. Habis kok nggak menjawab sih, Meme. Kok disuruh menjawab pertanyaan malah asumsi aja bang. Ya, profesor memang harus seperti ini. Dia harus menjelaskan secara detail. Profesor Nenek Lukiper, Profesor Tuhan manusia. Ini yang di atas siapa yang di atas? Ada Tedore, ada Bunda Dari Rahma. mana? Tedore apa Muslim apa Kristen? Kayak gue sudah baca ke berdua. Udah Tedore, aku mau bertanya dikit sama kamu, boleh ya? Nah, silakan.
Kau ini kan sahabat lama juga. Kamu kan dialog, saya melihat kamu kan pintar juga kan. Cara framingnya bagus. Tetapi harapan saya bahwasan jangan terlalu banyak framing, karena memang penonton itu sebenarnya suka kita memframing sih. Tetapi jangan terlalu banyak. Baluap kau yang framing, Kau yang banyak kau yang framing framing dari baluap. Framing dari tadi kau, Meme. Dan sebenarnya framingmu aja ya. Yesus, kau bilang rancangan Tuhan bahwa sekalipun tanpa iblis ya, bahwa Tuhan memang nama Yesus akan disalibkan melalui orang-orang tidak mengenal Tuhan, yaitu Romawi pada saat itu. Sementara kamu tahu nggak, mandatnya orang Romawi ini bisa menyalibkan Yesus dari mana kalau bukan daripada orang-orang imam Yahudi? Dari mana Romawi bisa menemukan kesalahan Yesus kalau tidak berasal dari orang imam-imam Yahudi? Ini framing kamu ini, Meme. Kok dititipkan bahwa memang kematian itu harus kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Seperti Romawi. Orang Romawi tidak akan bergerak kalau tidak nama adanya laporan dan fitnahan yang dikeluarkan oleh imam-imam Yahudi pada saat itu. Theodore tahu nggak ayatnya? Oke. Saya minta ayat ya. Nih, saya bacakan ya. Ada alasannya mengapa orang imam Yahudi meminta Yesus untuk disalib. Dalam versi Yahudi, karena Yesus mencoba menghujat Elohim. Markus 14, datanya di nomor 62 hingga 64. Kemudian, orang Yahudi meminta Yesus untuk disalib karena dituduh sebagai nabi palsu dan melawan hukum daripada Taurat. Di mana tertulis? Di dalam Lukas 6, 1 hingga 11. Dua data yang sudah saya tampilkan. Oke, jadi saya akan Nah, kemudian ini ditekankan oleh namanya orang-orang Romawi. Nah, kenapa ini ditekankan? Makanya pengkhianatan, laporan dari Yahudi ini, orang imam Yahudi untuk menyalibkan Yesus ini kemudian ditekankan dan didambakan fitnah itu kepada bangsa Romawi. Kita lihat datanya di dalam Yohanes 2, 13, nomor 24. Dari nomor 13 hingga 24. Di mana Yesus dituduh memberontak dan pengacau masyarakat saat Yesus mengusir orang-orang di bait suci. Nah, ini penekanan daripada bangsa Romawi. Makanya jangan asumsi dari tadi. Bawa datanya. Jangan panjang lebar, tanpa data. Nah, ini bukannya rancangan tua tanpa namanya orang dia tidak menebus dosa, tanpa ini Yesus tetap disalib karena itu rancangan Tuhan, karena itu. Kalau kamu melihat secara hakikat dan fakta realnya, ya bicara pada konteks parameter Bible itu. Apa yang tertulis dalam Bible itu? Ini faktanya, keinginan oleh imam Yahudi untuk menyalibkan Yesus. Dan dengan memiliki dasar-dasar. Oke, saya jawab. Silakan, ya. Mei. Jadi begini ya, sebenarnya saya ini kan profesor, tidak mungkin kamu bisa mengimbangi saya ya. Saya ingin menjelaskan kepada kamu begini ya. Yesus itu sebelum Bang, maaf. disalib. Saya mundur diri dulu semua ya teman-teman ya. Nanti kalau sebentar saya balik lagi. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, makasih ya semuanya. Ya. Bang Misteri, makasih. Yo semuanya. Oke, ya. Theodore. Lanjut. Theodore, saya akan jelaskan kepada kamu begini ya. Yesus sebelum disalib itu jauh-jauh hari dia sudah bernubuat tentang penyaliban tersebut. Nah, apa yang dinubuatkan oleh Yesus? Nah, saya baca di dalam Matius 20:19 ya. Dan mereka ini merujuk kepada ahli-ahli Taurat. Dengar baik-baik ya, saya jelaskan ya. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan ini adalah bangsa Romawi. Mereka ini siapa? Mereka adalah bangsa yang mengenal Tuhan. Siapa bangsa yang mengenal Tuhan? Adalah bangsa Israel. Siapakah mereka ini? Adalah ahli-ahli Taurat. Jadi di sini ahli-ahli Taurat sudah dinubuatkan oleh Yesus bahwasan ahli-ahli Taurat itu akan menyerahkan Yesus kepada bangsa yang tidak pernah mengenal Tuhan, yaitu Romawi. Saya ulang sekali lagi ya. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini Yesus bernubuat tentang dirinya. Nah, kira-kira ini peristiwa akan terjadi atau tidak? Nah, peristiwa ini benar-benar terjadi. Setelah dia bernubuat, maka orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu menuduh Yesus itu melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Nah, salah satunya itu adalah penghujatan terhadap Tuhan. Kenapa mereka mengatakan Yesus menghujat terhadap Tuhan? Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan.
Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, maka di dalam ajaran Yahudi ketika ada manusia yang menyamakan dirinya dengan Tuhan, maka dia masuk dalam kategori menghujat Tuhan. Ya itu alasannya memang betul ke situ, berarti bukan Sabar, karena sabar. memang. Saya selesaikan dulu, sabar. Oke. Jadi, tuntutan daripada rabi-rabi Yahudi, tuntutan daripada ahli-ahli Taurat ini, bahwasan Yesus harus disalibkan, ditangkap. Maka mereka pergi kepada Herodes, mereka menuntut kepada pemerintahan Romawi untuk menangkap Yesus. Nah, setelah Yesus ditangkap, maka dari hasil penyelidikan, hasil persidangan daripada hukumnya Romawi, mereka tidak pernah menemukan Yesus itu melanggar undang-undangnya Romawi. Maka mereka tidak mau menyalibkan Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan kesalahan di situ. Tetapi karena pada zaman itu ahli-ahli Taurat menekan kepada pemerintahan Romawi, maka dengan terpaksa Yesus dijatuhkan hukuman mati. Nah, itu peristiwanya. Biar paham, supaya lain kali itu dialog, tahu dulu ceritanya baru berdialog. Nah, ini tidak tahu. Aduh, ya, silakan Theodor. Kita hafal nggak nyambung. Ya kan tadi yang udah seperti saya katakan, utarakan di awal. Yang saya bantah adalah bahwa memang betul kamu bilang tanpa namanya Yudas menjual Yesus ya untuk disalibkan, rancangan Tuhan juga tetap namanya Yesus itu disalibkan. Kan ini narasi dari awal yang kamu bangun narasinya. Kemudian saya dengan membantah bahwa tidak seperti itu, karena memang rancangan penyaliban itu namanya adalah konsep daripada orang-orang imam Yahudi, bukan kepada bangsa Romawi yang tidak mengenal Tuhan. Apa namanya di situ? Bahwa Romawi menyalibkan Yesus karena sepakat dengan perjanjian dengan para imam-imam Yahudi, bahwa imam-imam Yahudi mengeluarkan fitnah atas mengeluarkan framing terhadap Yesus bahwa dia telah menghujat Elohim dan mengakui sebagai diri dan dianggap sebagai nabi palsu. Nah, berarti otak di balik dalang ini semua adalah imam-imam Yahudi yang kemudian Bentar dulu. Tuduhan. bentar, tadi kamu ngomong gak saya potong, kamu ngoceh ngalur ngidul. Silakan. Nggak ada saya potong kamu ngalur ngidul tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya apabila ini orang Yahudi, kalau misalnya nih masyarakat pada saat itu percaya dengan Yesus, tentu akan berkaitan dengan pajak, hilangnya omset kepada perpuluhan kepada imam-imam Yahudi, dan ini sangat merugikan oleh para imam-imam Yahudi. Nah, tentu akan mengurangi namanya setoran kepada bangsa Romawi sekala itu sebagai penjajah dari negeri-negeri bangsa Yahudi. Nah, ini yang menjadi satu titik tolak ukur kesepakatan untuk menyalibkan Yesus. Nah, saya minta sekarang datanya, di mana bahwa memangnya Elohim itu memberikan rancangan penyaliban itu langsung dari dirinya. Saya minta datanya, tunjuk satu data. Ini saya Cek. bacakan dulu. Saya bacakan dulu tuduhan orang Yahudi dulu ya. Nanti saya akan Ada suaranya ya? yang kamu minta ya. Jadi begini ya. Ada Ustadz Alif ada. Jadi saya akan jawab berkaitan tentang orang Yahudi itu menganggap Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Maka di situ mereka memprotes, kok kenapa seorang manusia malah menyamakan dirinya dengan Tuhan? Maka itu mereka memprotes bahwasan Yesus telah melanggar hukum-hukum Taurat. Nah, kita baca di dalam Yohanes 10:33 ya. Jawab orang Yahudi itu, bukan karena sesuatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi ini beranggapan bahwasan Yesus ini sudah melanggar hukum Taurat. Kenapa? Karena dia adalah seorang manusia, kok kenapa menyamakan dirinya dengan Tuhan? Maka inilah mereka menuntut kepada bangsa Romawi untuk ditangkap. Nah, ini ceritanya. Nah, saya lanjutkan berkaitan tentang nubuatan ya. Kamu mengatakan begini, mana rancangan dari Bapa itu sendiri bahwasan Yesus harus disalib? Kamu tidak tahu bahwasan
Segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, telah kau sampaikan kepada mereka. Artinya, ucapan Yesus itu adalah ucapan Bapa itu sendiri. Maka Yesus menubuatkan tentang dirinya akan disalib, maka itu adalah perkataan Bapa itu. Sama saja, tidak ada bedanya. Saya sudah menjelaskan tadi bahwasan jauh-jauh hari, Yesus itu sudah bernubuat tentang penyaliban terhadap dirinya. Bahkan sebelum penyaliban saja, dia tahu bahwasan besok dia akan ditangkap. Dia memanggil murid-muridnya pada malam terakhir. Dia mengajak mereka mengajak mereka untuk makan bersama. Lalu setelah mereka makan bersama habis, dia bermazmur di situ. Dia bermazmur di situ artinya memuji-muji Tuhan dengan bernyanyi. Yesus bernyanyi loh. Jangan salah. Yesus bernyanyi ketika malam terakhir itu, dia bermazmur memuji-muji Tuhan di situ. Setelah bernyanyi, maka dia memanggil murid-muridnya, dia mengadakan perjanjian yang baru. Apa kata Yesus kepada mereka? Dengan perjanjian yang baru. Perjanjian lama akan dihapus dalam konteks penyaliban, tetapi dia mengadakan lagi perjanjian baru. Nah, perjanjian baru apa bunyinya? Ketika dia memanggil murid-muridnya di hadapannya, lalu dia berkata kepada mereka, darahku adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yesus mengadakan perjanjian yang baru. Bahwa darahku ini adalah darah perjanjian yang baru yang akan ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, setelah itu besoknya ditangkap. Lalu digohet di tiang salib. Udah selesai. Udah, Mei. Udah sayangku. Yang menjadi, saya nggak panjang lebar, Mei. Yang menjadi dasar pemikiran dan pertanyaan saya dari tadi, di mana tunjuk satu data bahwa penyaliban itu adalah rancangan daripada Elohim. Karena apa? Kalau kamu mengatakan seperti itu, artinya Bapak itu sendiri membantah ucapannya. Apa yang dikatakan Bapak itu? Di dalam Matius 3 nomor 17 itu jelas dikatakan daripada Elohim itu. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Tidak mungkinlah seorang Bapa, tidak mungkinlah seorang Elohim, tidak mungkinlah seorang pengutus yang betul-betul namanya mengasihi anaknya, kemudian menyerahkan anaknya